pertemuan ini karena rasa rindu yang sangat-sangat terhadap teman-teman sehobi yang mendengarkan radio, khususnya radio luar negeri, seksi Indonesia. Saya lihat juga ada beberapa anggota keluarga dari teman-teman pendengar radio ini yang juga mulai ikut mendengarkan radio Indonesia, mungkin masih sangat dibutuhkan seperti televisi ataupun radio karena wilayah kita yang cukup luas dan juga Halo pemirsa Rudy Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya berbahagia sekali karena mendapat kesempatan ya untuk berbincang-bincang dengan seorang pendengar radio. Kemudian beliau ini juga adalah memprakarsai berdirinya suatu kelompok temu pendengar yang bernama TKPR. Ini kelompok ini didirikan ini hanya untuk jumpa pendengar tanpa klub pendengar ya. Ini yang menarik ini untuk kita bincang-bincang sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar tentunya ya. Ya, baik, kita sambut saja Mbak Desi Yanti. Assalamualaikum Mbak Desi. Terima kasih kepada Bung Rudi yang sudah memberi kesempatan pada saya pada pagi hari ini untuk kita sedikit-sedikit ngobrol dan juga mungkin sharing pengalaman tentang bagaimana seorang pendengar radio, walaupun saya bukan pendengar yang rajin. Tapi saya mau ralat sedikit tadi, Bung Rudi. Saya bukan membentuk kelompok pendengar, tapi saya dan beberapa teman itu memprakarsai untuk mengadakan pertemuan. Jadi bukan membentuk kelompok pendengar lain lagi itu ceritanya. Oke, baik. Terima kasih koreksinya. Ya, tentu kita sebelumnya bertanya, ini posisi Mbak Desi kan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan sudah menetap di sana begitu. Nah, bagaimana keadaan cuaca di sana? Mungkin tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Iyalah, tak jauh beza dengan Indonesia. Cuaca saat ini dalam 5 hari ke belakang ini hujan terus, bahkan kemarin hujan rintik-rintik sepanjang hari, tapi hari ini sepertinya matahari sangat panas lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah di sini hujan nggak pernah sangat lebat sekali, jadi insya Allah sih nggak akan ada banjir kalau di sini. Aman ya. Ya, baik. Ya, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama ini. Tentu kita ingin bertanya kepada Mbak Desi, bagaimana memaknai sebagai seorang pendengar radio dengan sebuah persahabatan? Buat saya radio itu suatu yang saya jatuh cinta untuk mendengarkan radio siaran luar negeri karena pada zaman dahulu Indonesia itu kita kalau untuk mendapatkan berita yang update itu khususnya untuk politik itu biasanya kita akan susah dapatkan dari media dalam negeri. Nah, media luar negeri ini kita bisa cepat dapatkan. Jadi waktu itu karena waktu itu bahasa Inggris saya juga masih yes no, jadi saya cuma dengerin radio siaran luar negeri yang ada seksi Indonesianya saja. Manfaat dari mendengarkan radio ini selain tentu saja dari ilmu pengetahuan kita akan dapatkan, wawasan kita juga jauh lebih terbuka, dan juga tentang keadaan atau kultur budaya di negara di mana radionya lebih baik lagi. Dan juga di radio ini selain juga yang tadi saya sebutkan, kita bisa mendapatkan banyak teman dan dari teman itu menjadi lebih erat lagi, menjadi kepersahabatan. Bahkan pada saat ini saya merasa dari teman-teman sesama pendengar radio yang seangkatan saya
itu sudah seperti saudara, sudah seperti keluarga buat saya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, keren ya, antara radio dengan persahabatan dan kemudian saking intensnya berkomunikasi ya sudah seperti keluarga ya, ya tempat curhat-curhatan ya. Baik. Nah, ya. Baik, yang selanjutnya tadi tentang memprakarsai tadi kan sudah dikoreksi ya untuk membuat satu nama untuk jumpa pendengar yang dinamai TKPR, dan bahkan TKPR ini menjadi viral dan sampai hari ini namanya harum semerbak. Nah, dan ada sosok yang membentuk TKPR ini menjadi sesuatu yang dirindukan oleh para pendengar dari Sabang sampai Merauke. Nah, tentunya saya ingin statement dari Mbak Desi tentang bagaimana sesungguhnya nama TKPR itu berdiri begitu. Sebenarnya tujuan awal dari waktu itu saya memprakarsai untuk sebuah pertemuan ini karena rasa rindu yang sangat-sangat terhadap teman-teman sehobi yang mendengarkan radio, khususnya radio luar negeri seksi Indonesia, karena pada saat itu sudah cukup lama sekali klub-klub pendengar itu tidak mengadakan pertemuan. Jadi kita semacam lost contact lah dengan teman-teman itu. Padahal biasanya buletin media komunikasi kita itu lewat buletin, dan juga mungkin dalam jangka waktu tertentu kita bisa bertemu, bercengkrama. Ini sudah cukup lama sekali, entah berapa tahun mungkin. Akhirnya waktu itu saya bersama teman-teman, beberapa teman, kita mencoba memprakarsai untuk mengadakan pertemuan. Waktu itu pertemuan pertama kita adakan di Jakarta dengan apa adanya, tapi alhamdulillah bisa terselenggara dan juga beberapa penyiar dari stasiun radio luar negeri seksi Indonesia bisa hadir. Pada waktu itu hanya memang betul-betul teman-teman yang menjadi pendengar radio. Nah, untuk pada pertemuan yang berikutnya akhirnya kita mengeluarkan ide gimana, karena banyak pendengar sekarang nih yang sudah berkeluarga, jadi kita buat semacam family gathering lah gitu kan, keluarga daripada pendengar radio ini, karena lebih akrab. Nah, makanya lalu kita namakan sebagai temu keluarga, karena di situ kita bertemu dalam satu keluarga besar pendengar radio. Nah, itu awal mulanya ide ini untuk mengadakan pertemuan temu keluarga pendengar radio. Keren. Kemudian TKPR ini temu keluarga pendengar radio, dan tentunya menghadirkan dari pendengar sampai ke keluarga-keluarganya. Nah, ini yang membuat suatu makna bahwa mendengar radio ini bisa saja keluarganya nanti akan terjadi proses regenerasi gitu. Nah, bagaimana Mbak Desi melihat proses generasi di antara kalangan kita ini? Saya lihat juga ada beberapa anggota keluarga dari teman-teman pendengar radio ini yang juga mulai ikut mendengarkan radio, mendengarkan radio, mencintai radio, karena radio never is die. Radio never die, pokoknya radio terus berjaya sampai kapanpun, terlepas dari platform apa yang dipakai, baik itu FM, shortwave, ataupun saat ini melalui internet. Bahkan dengan teknologi internet saat ini itu jauh lebih memudahkan bagi kita sebagai pendengar radio, karena kita nggak usah gendong-gendong radio yang ya boleh dibilang cukup besar lah ya gitu kan. Sekarang dengan smartphone pun kita boleh dengarkan radio dimanapun, kapanpun gitu. Pokoknya di mana saja, kapan saja lah kita sekarang bisa dengarkan radio. Oke. Nah, ini tadi langsung bercerita ke pergeseran ini. Nah, kita di zaman era 80-an gitu, era lalu, era lampau lah gitu. Karena kita pendengar tua ya, all listener.
Jadi dulu kita mendapat informasi itu dari televisi dan radio, hanya itu saja. Dan sekarang bergeser kepada internet. Nah, bahkan pendengar milenial atau yang listener itu tidak tahu itu fisik radio seperti apa. Saking radio itu pada kalangan muda itu tidak mau dikenal gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Desi memaknai pergeseran informasi antara dulunya yang televisi dan radio, sekarang dengan internet atau smartphone saja kita sudah bisa mendengar radio gitu. Nah, itu bagaimana Mbak Desi memaknai perubahan itu? Bagi saya sebenarnya tools yang dipakai untuk mendapatkan informasi, untuk menambah pengetahuan itu tidak masalah. Artinya walaupun sudah lebih jauh lagi, karena kalau dengan televisi dan radio agak terbatas, maksudnya agak terbatas, tapi intinya baik televisi, radio maupun smartphone sekarang memang akan menambah pengetahuan kita, dan juga dengan internet ini jauh lebih memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Baik itu dalam mendengarkan radio, melihat televisi, tapi tentunya jika kita menggunakan smartphone atau dengan internet ini tentunya didukung dengan dengan jaringan internet yang lebih bagus, tapi dalam hal ini karena Indonesia mungkin masih sangat dibutuhkan seperti televisi ataupun radio, karena wilayah kita yang cukup luas dan juga televisi dan radio masih dibutuhkan untuk saat ini juga. Ya, setuju. Dan walaupun adanya internet, tetapi televisi dan radio tidak akan mungkin ditinggalkan lah gitu. Ada audiens yang asing. Iya. Oke, kita lanjut. Masih ada audiensnya, jadi nggak karena buat penduduk di pedesaan yang jangkauan internetnya masih kurang, televisi dan radio itu masih is the best lah untuk mendapatkan informasi. Setuju. Kemudian yang selanjutnya mengenai pendengar. Mbak Desi kan sudah lama nih di Malaysia gitu kan. Jadi bagaimana melihat antusiasme pendengar Indonesia dengan Malaysia? Kemudian apakah di sana ada klub pendengar di Malaysia?